Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang pengertian dan manfaat penerapan basis data. Hari ini saya akan membahas beberapa materi. Ada ada 5 materi. Yang pertama yaitu pengantar basis data. Yang kedua, komponen dan struktur basis data. Yang ketiga, pengertian penerapan basis data. Yang keempat, manfaat penerapan basis data. Dan yang terakhir adalah tantangan dan masa depan basis data. Oke, eh, yang pertama itu adalah pengantar basis data. Nah, definisi basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisis dan terstruktur yang memungkinkan data tersebut disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien. Basis data biasanya digunakan dalam sistem informasi untuk menyimpan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna atau aplikasi. Sejarah singkat perkembangan basis data. Sejarah basis data dimulai pada tahun 1960-an dengan pengenalan sistem penyimpanan file tradisional yang dikenal sebagai file processing system. Seiring berkembangnya teknologi, muncul model basis data, hierarki, dan jaringan. Pada tahun 1970-an, model basis data relasional diperkenalkan oleh Edgar Holt yang merevolusi penyimpanan data dengan menyusun informasi dan tabel yang saling terhubung. Perbedaan basis data dengan sistem penyimpanan tradisional. Basis data terorganisir secara struktur, bisa diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan, menyediakan mekanisme untuk menjaga integritas dan keamanan data. Terus, sistem penyimpanan tradisional. Data disimpan dalam file terpisah, kurang struktur, dan cenderung tidak mendukung akses multi-user dengan efisien yang baik. Ya, selanjutnya komponen dan struktur basis data. Elemen-elemen utama basis data. Yang pertama, table. Tempat penyimpanan data dalam baris dan kolom. Yang kedua yaitu kunci atau key. Identifier unik untuk mengakses data tertentu. Yang ketiga itu relasi. Hubungan antara table dengan dalam model basis data relasional. Yang keempat yaitu struktur yang mempercepat proses pencarian data. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis modal basis data. Hierarkis, yang pertama itu hierarkis. Data disusun secara hierarkis dalam struktur pohon. Yang kedua, jaringan. Data disusun dalam graph dengan hubungan yang kompleks. Yang ketiga yaitu relasional. Data disusun dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, yang keempat itu objek. Data disimpan dalam bentuk objek yang mendukung program berorientasi objek. Nah, selanjutnya itu sistem manajemen basis data atau DMBMS. Itu perangkat lunak yang mengelola basis data. Fungsinya mencangkup penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan dalam serta menjaga integritas, keamanan, dan kontrol akses. Contoh DBMS adalah MySQL dan Oracle. Nah, selanjutnya pengertian penerapan basis data. Konsep penerapan basis data dalam organisasi. Nah, penerapan basis data dalam organisasi melibatkan penggunaan basis data untuk untuk mengelola dan menyimpan informasi yang penting untuk beroperasional sehari-hari. Basis data membantu dalam mempermudah pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, dan mengelola sumber daya informasi secara efisien. Nah, tahap implementasi basis data. Yang pertama itu analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan data dari organisasi. Yang kedua itu merancang basis data, membuat struktur basis data berdasarkan kebutuhan. Nah, yang ketiga itu implementasi, instalasi DBMS dan pembuatan basis data. Yang keempat itu pemeliharaan, mengelola dan memperbarui basis data secara berkala. Selanjutnya
Yang terakhir, contoh penerapan basis data di berbagai sektor. Yang pertama itu sektor keuangan. Basis data digunakan untuk mengelola rekening pelanggan, transaksi, dan laporan keuangan. Yang kedua itu sektor pendidikan. Nah, basis data mengelola informasi siswa, jadwal kelas, dan catatan akademik. Nah, yang terakhir yaitu sektor kesehatan. Basis data digunakan untuk menyimpan informasi pasien, riwayat medis, dan data klinik lainnya. Terakhir, manfaat penerapan basis data. Nah, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan basis data, perusahaan dapat mengelola informasi secara lebih cepat dan efisien. Data yang tersimpan dapat diakses dan diperbarui dalam waktu nyata, mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan efisiensi kerja. Terus integritas dan konsistensi data. Basis data memastikan bahwa data yang disimpan akurat dan konsisten. Mekanisme seperti constraints dan referential integrity menjaga integritas data secara stable. Terus keamanan dan kontrol akses data. Nah, dengan DBMS, organisasi dapat mengatur hak akses pengguna. Pengguna hanya bisa mengakses data yang sesuai dengan peran mereka, meningkatkan keamanan dan privasi informasi. Selanjutnya, kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang terstruktur dan mudah diakses, manajemen dapat menganalisis data lebih cepat, mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Terus, skalabilitas dan fleksibilitas. Basis data dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik dalam hal volume data maupun jumlah pengguna yang mengakses sistem. Selanjutnya itu tantangan dan masa depan basis data. Isu-isu dalam penerapan basis data, keamanan data, tantangan dalam menjaga data agar tetap aman dan dari serangan cyber. Yang kedua, skalabilitas. Seiring pertumbuhan data, infrastruktur basis data perlu ditingkatkan untuk mendukung jumlah data yang besar. Yang ketiga, kinerja. Menjaga performa sistem saat volume data terus meningkat. Selanjutnya itu pengembangan teknologi basis data. Yang pertama, big data. Teknologi yang menangani data dalam skala besar yang tidak dapat dikelola oleh DBMS tradisional. NoSQL. Yang kedua, basis data yang tidak menggunakan model relasional, lebih fleksibel dan menangani data semi struktur. Yang ketiga, cloud database. Penyimpanan basis data di cloud memberikan kemudahan akses dan pengelolaan jarak jauh. Tren masa depan dan peluang karir di bidang basis data. Yang pertama, AI dan machine learning akan semakin mengandalkan basis data besar untuk analisis prediktif. Terus data science dan database administration adalah beberapa peran yang akan tetap relevan di masa depan. Yang ketiga itu blockchain database juga mulai menarik perhatian dengan keamanan yang ditingkatkan. Selanjutnya, konsep pemodelan basis data. Yang pertama itu pengantaran model basis data, yang kedua model entitas relasi, yang ketiga model relasional, yang keempat normalisasi basis data, yang kelima pemodelan basis data lanjutan. Nah, pertama itu pengantar model basis data. Definisi pemodelan basis data. Yang pertama, pemodelan basis data adalah proses pembuatan model logis dari struktur data yang akan digunakan oleh sistem informasi. Model ini mendefinisikan bagaimana data diatur, disimpan, dan dihubungi, serta memudahkan dalam perancangan basis data yang efisien. Selanjutnya, tujuan dan pentingnya pemodelan basis data. Nah, tujuan pemodelan basis data adalah untuk yang pertama, mengorganisir data secara efektif sehingga mudah dipahami dan dikelola. Yang kedua itu memastikan integritas dan konsistensi data. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi relasi antara data yang relevan untuk mendukung kebutuhan bisnis atau aplikasi.
Penting pemodelan basis data terletak pada kemampuan mengurangi kesalahan desain dan memudahkan pemeliharaan basis data. Tingkat abstraksi dalam pemodelan basis data. Yang pertama, model konseptual menyajikan pandangan tingkat tinggi tentang data dan hubungan antara entitas, biasanya dibuat penggunaan diagram ER. Yang kedua, model logis mendetailkan bagaimana struktur data dalam basis data relasional termasuk tabel, kolom, kunci, dan relasi. Yang ketiga, model fisik menyajikan implementasi nyata dari model logis dalam bentuk sistem basis data, termasuk indeks, partisi, dan metode penyimpanan. Selanjutnya itu model entitas relasi. Nah, konsep entitas, atribut, dan relasinya yaitu yang pertama entitas, objek atau hal nyata yang dapat dibedakan dan menyimpan informasi, misalnya mahasiswa dan dosen. Nah, atributnya yaitu karakteristik dan entitas seperti nama, umur, atau alamat. Nah, selanjutnya relasi, hubungan antara dua atau lebih entitas, misalnya mengajar antara entitas dosen dan mahasiswa. Seperti itu. Nah, selanjutnya notasi dalam diagram ER. Diagram ER menggunakan simbol berikut. Yang pertama itu entitas persegi panjang, atribut elips, relasi itu berlian, terus kunci utama atribut yang digaris bawahi seperti primary key. Contoh pembuatan diagram ER. Contoh sederhana seperti entitas, yaitu mahasiswa, NIM, nama, mata kuliah atau kode dalam dan nama. Nah, relasi pengambilan, mahasiswa mengambil mata kuliah. Terus model relasional. Konsep dasar model relasional menyimpan data dalam bentuk tabel yang disebut relasi. Setiap baris dalam tabel adalah sebuah tuple dan setiap kolom merepresentasikan atribut. Nah, struktur tabelnya itu relasi, tuple, dan atribut. Relasi representasi tabel dalam basis data. Tupelnya itu baris data tabel mempresentasikan satu instansi dalam entitas. Terus atributnya, kolom dalam tabel mempresentasikan karakter dari entitas. Kunci primer dan kunci asing. Kunci primer atribut atau kombinasi atribut yang secara unik mengidentifikasikan satu tuple dalam tabel. Nah, kunci asing atribut dalam satu tabel yang mengacu pada kunci primer di tabel lain, membentuk relasi antar tabel. Transformasi model ER ke model relasional. Nah, proses transformasi melibatkan yang pertama mengubah setiap entitas menjadi tabel, yang kedua menentukan kunci primer dan atribut dari setiap tabel, yang ketiga mengubah relasi antara entitas menjadi tabel terpisah atau menambahkan kunci asing ke tabel yang relevan. Pemodelan basis data dan lanjutan. Pemodelan basis data berorientasi objek. Model ini menyimpan data sebagai objek seperti dalam program berorientasi objek. Setiap objek memiliki atribut dan metode yang dapat digunakan untuk memodifikasi data. Selanjutnya model data dimensi dan data warehouse. Model data dimensi digunakan untuk menganalisis data dalam sistem pelaporan, sering digunakan dalam pengembangan data warehouse. Nah, data warehouse basis data yang dirancang untuk melakukan query dan analisis data dalam jumlah besar, bukan untuk operasional sehari-hari. Pemodelan untuk basis data NoSQL. Nah, NoSQL mendukung data yang semi struktur atau tidak struktur. Contoh, untuk aplikasi modern yang membutuhkan fleksibilitas lebih dalam menangani volume data yang besar dan bervarian. Contohnya adalah basis data dokumen seperti MongoDB, Key-Value atau Redis, dan Graph. Selanjutnya, tren terkini dalam pemodelan basis data. Big Data, pemodelan basis data untuk menangani data berukuran besar yang terus bertambah, biasanya dengan pendekatan terdistribusi. Nah,
Terus yang kedua itu graph database. Basis data yang menekankan relasi antar data digunakan dalam analisis jaringan sosial dan rekomendasi produk. Nah, yang selanjutnya elemen-elemen penyusun IRD. Yang pertama itu materinya itu pengantar IRD, entitas, atribut, relasi, dan elemen tambahan dan notasi IRD. Yang pertama pengantar IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari struktur basis data, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. IRD membantu dalam merancang dan memodelkan basis data sebelum implementasi menjadi relasi antar data lebih jelas. Tujuan dan manfaat penggunaan IRD. Tujuan yang pertama, membantu perancang basis data yang struktur dengan baik, meminimalisir kesalahan desain dan memudahkan pemahaman hubungan antar data. Terus manfaatnya itu mengoptimalkan penyimpanan data, meningkatkan konsistensi data, serta mempermudah pengembangan dan pemeliharaan basis data. Yang selanjutnya entitas. Pengertian entitas yaitu entitas adalah objek atau hal nyata dalam dunia nyata yang bisa diidentifikasi secara unik. Entitas mewakili objek yang ingin disimpan datanya dalam basis data. Misalnya, dalam sistem universitas, entitas dapat berupa mahasiswa atau dosen. Terus jenis-jenis entitasnya, seperti entitas kuat atau strong entity. Nah, entitas yang memiliki keberadaan implement dan memiliki atribut kunci atau unik, misalnya mahasiswa. Nah, entitas lemah atau weak entity adalah entitas yang bergantung pada entitas lainnya untuk identifikasi. Contoh, kursi ujian tergantung pada entitas mata kuliah. Nah, representasi entitas dalam IRD. Entitas dipresentasikan dengan kotak persegi panjang di mana nama entitas ditulis di dalamnya. Entitas kuat tidak memiliki batas tambahan. Sedangkan entitas lemah biasanya diwakili dengan kotak persegi panjang ganda. Nah, atributnya yaitu atribut adalah properti atau karakteristik yang mendeskripsikan entitas. Setiap entitas memiliki satu atau lebih atribut yang menjelaskan data terkait entitas tersebut. Contohnya, atribut dari entitas mahasiswa bisa berupa NIM, nama, maupun alamat. Jenis-jenis atribut. Atribut sederhana tidak bisa dipecahkan lebih lanjut. Misalnya nih, atribut kompositif bisa dipecahkan menjadi beberapa subbagian. Misalnya alamat yang bisa terdiri dari jalan, kota, maupun kode pos. Atribut bernilai tunggal hanya memiliki satu nilai untuk status entitas. Misalnya umur. Atribut bernilai banyak bisa memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya nomor telepon. Terus atribut turunan, nilainya dihitung dan dari atribut lain. Misalnya usia, dari atribut tanggal lahir. Nah, selanjutnya atribut kunci atau primary key, kunci utama. Atribut yang secara unik mengidentifikasikan setiap entitas, misalnya NIM untuk entitas mahasiswa. Yang kedua itu candidate key, atribut lain yang bisa menjadi kunci utama selain kunci utama yang dipilih. Yang ketiga itu alternate key, kunci kandidat yang tidak dipilih sebagai kunci utama tetapi masih bisa mengidentifikasi entitas. Selanjutnya, relasi. Relasi adalah hubungan logis antar dua atau lebih entitas. Relasi menggambarkan bagaimana entitas-entitas berhubungan satu sama lain. Misalnya, relasi mengajar menghubungkan entitas dosen dengan entitas mahasiswa. Nah, terus derajat relasi. Unary, relasi antar satu entitas dengan dirinya sendiri. Misalnya, karyawan mengelola karyawan. Yang kedua, binary, relasi antar dua entitas. Misalnya, mahasiswa mengikuti mata kuliah. Terus yang ketiga itu ternary, relasi antar tiga entitas. Misalnya, hubungan pemasok mengirim produk ke toko. Selanjutnya kardinalitas relasi, one to one.
satu entitas berhubungan dengan satu entitas lainnya, misalnya suami dan istri. One to many, yang kedua itu one to many, satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya, misalnya dosen mengajar banyak mahasiswa. Many to many, banyak entitas dari satu jenis berhubungan dengan banyak entitas lainnya, misalnya mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Partisipasi relasi total, semua entitas harus berpartisipasi dalam relasi, misalnya setiap mahasiswa harus terdaftar dalam satu mata kuliah. Yang kedua, parsial, beberapa entitas bisa tidak berpartisipasi, misalnya beberapa dosen tidak mengajar. Konsep ketergantungan fungsional atribut. Yang pertama itu pengantar tergantung fungsional, yang kedua itu jenis-jenis tergantung fungsional. Yang pertama, definisi tergantung fungsional. Tergantung fungsional adalah hubungan antar dua set atribut dalam sebuah relasi, di mana nilai satu atribut atau lebih dapat menentukan nilai atribut lainnya. Jika A dan B adalah atribut dalam sebuah tabel, maka B dikatakan bergantung secara fungsional pada A. Jika untuk setiap nilai A ada tepat waktu satu nilai B yang terkait dengannya, ketergantungan fungsional berkait era dan konsep kunci utama dalam tabel. Atribut yang menjadi kunci utama dalam menentukan atribut lain menunjukkan ketergantungan fungsional lengkap antar kunci dan atribut-atribut dalam tabel. Terus jenis-jenis ketergantungan fungsional. Yang pertama itu ketergantungan fungsional penuh. Ketergantungan fungsional penuh terjadi jika atribut B bergantung pada seluruh atribut kunci dan tidak hanya pada sebagian atribut dari kunci tersebut. Artinya, penghapusan salah satu atribut dari kunci akan menghapus tergantung fungsional ini. Terus ketergantungan fungsional parsial. Ketergantungan fungsional parsial terjadi jika atribut B hanya bergantung pada sebagian dari kunci gabungannya. Ketergantungan parsial merupakan penyebab redundansi data dan biasanya dihilangkan melalui normalisasi. Terus selanjutnya ketergantungan fungsional transitif. Ketergantungan fungsional transitif terjadi ketika sebuah atribut A menentukan B dan B menentukan C, maka secara transitif A juga menentukan B menentukan C. Ketergantungan transitif bisa menyebabkan anomali data dan dihilangkan pada tahap normalisasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya ketergantungan fungsional multivalue. Ketergantungan multivalue adalah ketika atribut A menentukan sekumpulan nilai dari atribut lain secara independen. Ketergantungan ini sering muncul dalam basis data relasional yang melibatkan hubungan many to many. Selanjutnya itu normalisasi sistem basis data. Nah, yang pertama itu pengantaran normalisasi, yaitu mendefinisikan normalisasi, tujuan dan manfaat normalisasi, sejarah singkat perkembangan teori normalisasi, dan anomali dalam basis data dan perang normalisasi. Yang pertama, bentuk normalisasi normal pertama. Konsep atomalitas data. Data harus disimpan dalam bentuk paling sederhana atau nilai tunggal. Yang kedua, aturan-aturan 1NF. Setiap atribut hanya boleh berisi nilai atomik, bukan multi-value. Proses mencapai bentuk normal pertama memisahkan dalam multi-value menjadi beberapa baris atau tabel. Contoh, transformasi mengubah tabel yang mengandung daftar item menjadi tabel yang berisi satu item baris per baris. Selanjutnya bentuk normal kedua. Konsep ketergantungan fungsional parsial, atribut non kunci tidak boleh bergantung hanya pada bagian kunci utama. Aturan-aturannya yaitu tabel harus berada dalam 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial. Nah,
Proses mencapainya itu memecahkan tabel menjadi beberapa tabel untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Nah, selanjutnya contoh transformasi eh, dari bentuk normal pertama ke bentuk normal kedua. Misahkan atribut yang hanya bergantung pada sebagian kunci ke tabel lainnya. Nah, selanjutnya bentuk normal ketiga. Nah, dan beyond code normal form. Nah, pertama itu konsep ketergantungan transitif. Atribut non kunci tidak boleh bergantung pada atribut non kunci lainnya. Nah, yang kedua, aturan-aturan 3NF. Table harus berada dalam bentuk normal kedua dan menghilangkan ketergantungan transitif. Nah, yang ketiga, perbedaan antara bentuk normal ketiga dan BSNF, yaitu BNS BSNF lebih ketat, memastikan bahwa setiap determinal adalah kunci kandidat. Yang keempat, proses mencapai bentuk normal ketiga dan beyond Scott normal form, mengidentifikasi dan menghilangkan ketergantungan transitif. Yang kelima, contoh transformasi ke bentuk normal ketiga dan beyond Scott normal form, yaitu memindahkan atribut non kunci yang terpengaruh oleh ketergantungan transitif ke tabel baru. Nah, bentuk normal tingkat lanjut dan praktik terbaik. Yang pertama, bentuk normal keempat dan kelima, mengatasi ketergantungan multi value dan join dependency. Nah, yang kedua, denormalisasi, kapan dan mengapa dilakukan untuk meningkatkan performa ketika menormalisasi menyebabkan terlalu banyak join. Yang ketiga, trade-off antara normalisasi dan performa. Normalisasi meningkatkan integritas data, tapi bisa menurunkan performa query karena banyak join. Yang keempat, best practice dan normalisasi basis data. Normalisasi hingga tertinggi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, perhatian performa. Terus yang kelima yaitu studi kasus. Penerapan normalisasi dalam proyek nyata. Contoh nyata menunjukkan bagaimana normalisasi dapat mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data dalam aplikasi e-commerce. Nah, sekian dari hasil saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.